Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Sabrina Rahmah. Kepada Sabrina dipersilahkan. Oke, Mbak Ami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur atas nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini, saya Sabrina Rahma dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Sekolah Dasar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Yang pertama, pengaruh kecerdasan emosional EQ terhadap keterampilan kecerdasan siswa sekolah dasar. Usia siswa sekolah dasar masih terbilang usia emas bagi mereka. Karena pada usia 7-12 tahun, perkembangan dan pertumbuhan dapat dipupuk dan dibina sedini mungkin, agar perkembangan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Mesti diperhatikan salah satunya keterampilan berbicara, di mana kemampuan dalam berbicara sangat penting bagi kehidupan sosial, karena melalui berbicara dengan penguasa kosakata yang baik akan memberikan kepemahaman terhadap orang lain. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan baik, pengaruh perkembangan keterampilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki. Oke, next Mbak Ami. Sebentar. Ya. Handicapnya kemana? Wow, salah nih. Gua gimana aja? Sumpah punya gua kacau. Oh my god. Lanjut, gua nggak tahu ini gua gimana gitu kayak gini. Kasih gitu aja. Aduh, gua ngulur waktu anak-anak gua nih. Nah gitu dong. Aduh, Lu gimana ini Mi? Ya Allah. Mereka info disable. Tapi di sini ya masalahnya. ini kali. Ini ada chat nih. Yang ini? Coba ini buka ini dulu. Lu nggak bilang kalau di sini ada. Tapi share screen-nya kok nggak ini? Ano Kak Panji? Gua ngulang lagi dong. Slide-nya sampai sini bukan Kak Panji? Sorry. Iya Mbak, nggak apa-apa. Terus? Gimana nih, ulang lagi? Nggak usah Mbak, lanjut aja. Saya lanjut ya. EQ sangat menunjang untuk mendapat keterampilan, maka siswa harus memiliki kesadaran diri. Maaf. Ini ada ininya Mbak. Nggak itu. Nah, ya. Dan berkaitan dengan kondisi yang harus dimiliki dalam keterampilan berbicara, yaitu kecerdasan, keinginan berkomunikasi, motivasi, dan kepribadian peneliti memilih pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi sebagai metode penelitian. Pencapai tujuan penelitian adalah mengetahui kecerdasan EQ, keterampilan berbicara, dan pengaruh kecerdasan emosional EQ terhadap keterampilan berbicara siswa. Oke, next. Kalau record sendiri-sendiri. Kalau pakai HP aja Mbak. Semuanya juga pakai HP ini recordnya. Kecerdasan emosional merupakan istilah yang pertama kali ditemukan oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire pada tahun 1990, di mana hal tersebut sebagai penengah dalam kualitas emosi yang ditampakkan untuk keberhasilan. Pengaruh terhadap kecerdasan emosional oleh lingkungan sifat tidak begitu menetap, sehingga dapat berubah-ubah kapanpun. Maka dari itu, lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak begitu pengaruh dalam pembentukan kecerdasan emosional secara optimal. Keterampilan EQ bukan semata-mata menjadi lawan daripada keterampilan EQ atau keduanya, atau keterampilan secara kognitif.
namun di antara keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkat konsep maupun di dunia yang nyata. Oke, next, selanjutnya Mbak. Lanjut, tolong dong. Pada proses belajar yang merupakan salah satu bentuk kegiatan, anak akan terjadi jika ada faktor pendorong yaitu keterampilan berbicara. Oleh karena itu, penulis membahas tentang kecerdasan emosional EQ yang berkenan dengan keterampilan berbahasa. Semakin terampil seorang dalam berbahasa, maka semakin jelas pula jalan pikiran orang tersebut. Keterampilan berbahasa meliputi 4 keterampilan dasar, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, selanjutnya. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang tumbuh berkembang pada kehidupan anak. Diawali dari anak mulai menyimak sesuatu yang ia terima. Selanjutnya, anak mulai untuk mengungkapkan apa yang ia simak dengan cara lisan atau berujar. Dengan cara berbicara sudah menjadi ketentuan berhubungan erat dengan perkembangan kosakata dan huruf yang diperoleh sang anak. Melalui kegiatan menyimak dan membaca, Halo Mbak, kenapa Mbak? kegiatan berbahasa. Oke, selanjutnya. Biasa aja pakai kamera itu HP. Penjelasan kondisi dalam kehidupan yang harus dimiliki dalam keterampilan berbicara, yaitu kecerdasan, keinginan berkomunikasi, dorongan, motivasi, dan kepribadian kemahiran berbahasa ini. Tercermin dalam aktivitas menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan demikian siswa dikatakan mahir berbahasa Indonesia jika terampil dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, selanjutnya. Pembelajaran dalam keterampilan berbicara di sekolah juga kemampuan intelektual, kematangan emosional, menumbuhkan spiritual dan sosial. Hal ini berarti pengajaran berbahasa berkaitan pula dengan kegiatan mendidik siswa dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu terhadap cerdas secara emosional. Oke, next. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penelitian diantaranya yaitu penentuan lokasi penelitian, studi survei atau eksplorasi, penentuan populasi dan sampel, menentukan sumber data, menentukan metode dan teknis pengumpulan data. Peneliti mencari sumber data, peneliti penulis mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan harus di lapangan yang dianalisis. Oke, nggak apa-apa selanjutnya. Nggak apa-apa, udah selanjutnya aja. Peneliti ini dapat membantu dalam mengetahui perkembangan keterampilan berbicara pada anak. Didik mereka selanjutnya untuk menindaklanjuti respon dari pihak sekolah, maka peneliti berkolaborasi dengan psikolog untuk merancang sesuatu yang harus disiapkan dalam penelitian, diantaranya merumuskan instrumen peneliti berupa angket untuk mengukur sejauh mana kecerdasan emosional EQ yang anak miliki sebagai sumber data. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ya. Gue yang di sini ini doang, yang di sini gue sekilas doang. Oke. Terima kasih ya Mbak Ami. Iya, sama-sama. Sebentar ya. Maaf. Kedengeran ya suaranya ya. Nah, ini untuk rekodnya bisa direkod. Kalian Mbak Iis sudah saya ingin rekod. Nah, nanti bisa rekod sendiri ya. Mbak Iis. Ya, untuk rekodnya. Mbak Iis. Ya, saya keluar dulu. Lanjut terus ke screen yang keduanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku lagi presentasi nih. Lagi mau presentasi. Aku.